Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Amela Juwitasari, NIM 2021220038. Saya adalah seorang guru mata pelajaran produktif Tata Busana di SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta, program studi Tata Busana. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di tempat saya mengajar, yaitu di SMK Negeri 3 Sungai Penuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk semangat. Oke, semuanya udah semangat, udah siap untuk belajar. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doanya. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu absen terlebih dahulu ya, Ibu cek kehadirannya. Agis Yolanda, Agnia Faza, Dara Permata, Zahra. Alhamdulillah hari ini berarti semuanya hadir ya. Semuanya sehat? Ya, Ibu mau mengingatkan lagi supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Juga Ibu minta maaf karena Ibu tidak menggunakan masker. Ibu akan menjelaskan materi nanti. Sebelum kita mulai ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Mengoperasikan mesin jahit manual. mengoperasikan mesin jahit manual. Terus Ibu mau tanya siapa kira-kira yang masih ingat cara mengoperasikan mesin jahit manual? Ya, silakan Dara. Langkah-langkah mengoperasikan mesin jahit yaitu memasang jarum pada mesin, memasang sepatu mesin, memasang skoci dan menjalankan mesin. Jadi semuanya sudah paham materi kita minggu lalu, jadi tidak perlu Ibu ulang untuk hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi tentang macam-macam kampung. Dulu tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Jadi yang pertama, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua dapat menjelaskan pengertian kampung. Ya. Terus yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat menentukan macam-macam kampung. Dan yang terakhir adalah dapat menguraikan kampung pada suatu produk. Jadi untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini nanti seperti biasa kita ada diskusi berkelompok, mengerjakan LKPD, kemudian melaksanakan presentasi, nanti ada tanya jawab, kemudian yang terakhir ada evaluasi pengetahuan. Kemudian nanti teknik penilaiannya Ibu akan ambil nilai sikap. Nilai sikapnya sikap yang bagaimana? Sikap kalian dalam melakukan diskusi, sikap keberanian dan keaktifan kalian. Kemudian Ibu ambil nilai pengetahuannya berdasarkan hasil diskusi dan presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa Ibu lanjutkan materi kita tentang macam-macam kampung. Nah, sebelum itu coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar. Ya, sudah terlihat gambarnya? Sudah, bisa dilihat itu gambar yang pertama, kemudian ini gambar yang kedua. Ini sudah jelas dari belakang jelas? Sudah kelihatan ya? Nah, Ibu mau tanya, menurut kalian dari dua gambar di layar ini, gambar apa yang
gambar pola dan kain yang telah digunting. Ya, di sini bisa kita lihat ini polanya ya, yang berwarna coklat ini kertas polanya. Kemudian yang pink ini adalah kainnya. Ya, kemudian ibu mau tanya lagi nih, menurut kalian dari gambar ini yang manakah yang disebut dengan kampung? Ya, bisa? Bagian yang di luar tanda pola. Bagian yang di luar tanda pola. Jadi kita lihat di sini. Nah, jadi betul ya yang disampaikan sama Faza. Kita berikan hapus dulu untuk temannya. Jadi yang disampaikan Faza tadi betul ya. Bagian yang disebut kampung itu adalah bagian yang di luar garis pola. Jadi yang disebut kampung itu adalah bagian yang di luar tanda pola. Jadi kalau polanya sampai pada sini, nah yang di luarnya ini itu yang disebut dengan kampung. Ya, semuanya paham? Paham. Jadi kita lihat pengertiannya, kampu adalah jarak antara garis pola atau jahitan dan tepi potongan kain. Jadi di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini ya, ini tanda jahitannya, garis jahitannya, garis polanya. Nah, yang di luar tepi ini adalah kampu. Jadi itu yang dimaksud dengan kampu. Nah, isinya apa? Nah, jadi kalau kampu ini berfungsi untuk menghubungkan atau menggabungkan dua lembar kain, dua bagian kain. Misalnya kita mau menjahit baju, tentu ada bagian depan dan bagian belakangnya. Jadi untuk menghubungkan bagian depan dan belakang itu kita jahit. Nah, batas jahitannya itu yang di luarnya itu yang disebut dengan kampu. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut lagi ke macam-macam kampu. Jadi kampu ini tidak cuma hanya satu ya, tapi banyak jenisnya. Yang pertama ada kampu terbuka, kemudian ada kampu tertutup, kemudian yang ketiga kampu balik, kemudian kampu pipi, yang kelima kampu Prancis, yang terakhir kampu sarung. Oke, kita lihat dulu satu-satu pengertiannya. Kampu terbuka. Kampu terbuka itu adalah kampu yang kita jahit. Ini kan dua lembar kain nih. Terus kita jahit kampunya, dan hasil kampunya itu dibuka. Jadi dia terbuka seperti ini. Kampu terbuka ini biasanya diselesaikan, teknik penyelesaian pinggirannya itu ada beberapa macam. Yang pertama dengan diobras, kemudian digunting zigzag, kemudian dijahit mesin, dan terakhir dirompok. Oke, yang pertama kampu terbuka diselesaikan dengan obras. Nah, ini contohnya yang ibu pegang. Ini adalah kampu terbuka yang diselesaikan dengan obras, ya. Jadi tepi pinggiran kainnya, pilasnya itu diobras. Selanjutnya kampu tertutup. Jadi ada di salah satu sisinya terlihat dua sentikan. Ya, di sini bisa dilihat, bisa kelihatan nggak? Ya, di salah satunya ada dua jahitan nih, 1, 2. Tapi di sebaliknya yang bagian-bagiannya hanya terlihat satu sentikan. Ya, di sini yang sebelah sini bisa kelihatan? Bisa. Jadi udah paham ya bentuk dari kampu pipi. Nah, ini contohnya bagian dari siot kemeja. Di sini ya, coba kalian lihat, kelihatan nggak dari belakang? Ya, di sini dan di atasnya itu kelihatan hanya satu setikan mesin. Ini juga kelihatan di sebelah sini aja nih. Jadi biasanya digunakan pada kemeja pria ataupun pada celana jeans. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak kita lanjutkan kampu Prancis. Jadi kampu Prancis ini adalah kampu yang hanya terdiri dari satu jahitan. Jahit kemeja, terus bahannya kotak-kotak. Bisa kita gunakan kampu pipi ataupun kampu sarung. Dan sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, apakah ukuran kampu itu semuanya sama? Ukuran kampu itu semuanya sama. Sebelum ibu jawab, ada
ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ya, Kak. Menurut saya setiap ukuran lampu itu berbeda-beda tergantung jenis penyelesaiannya. Nah, jadi yang disampaikan sama Siska tadi sudah benar ya. Kita berikan hapus dulu untuk semuanya. Sudah benar. Nah, jadi untuk lebar kampu itu tidak semuanya sama. Lebar kampu itu tergantung pada teknik penyelesaiannya dan jenis kampunya. Contohnya pada kampu terbuka. Kalau kampu terbuka, ukuran lebarnya itu 1,5 sampai 2 cm maksimalnya. Terus kalau untuk kampu tertutup itu bisa kita gunakan cukup 1 cm sampai 1,5 cm aja. Kemudian kampu balik itu hanya 0,5 cm. Jadi tidak semua kampu itu lebarnya sama. Dan sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Dan kita masuk ke materi selanjutnya tentang menguraikan kampu pada suatu produk. Kita lihat ya, kita analisis kampu pada suatu produknya. Nanti ini yang akan kalian kerjakan di LKPD-nya secara berkelompok. Silakan dilihat di sini di depan ini gambar apa? Dress wanita ya. Berwarna apa? Pink. Oke, matanya masih bagus semua ya. Nah, menggunakan bahan apa? Organza. Bahan organza. Bahan organza itu adalah bahan yang tipis dan transparan. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan materinya macam-macam kampu, terus fungsinya, kegunaannya apa. Nah, dari penyampaian materi Ibu tadi, kalau bahannya tipis dan transparan, itu biasanya menggunakan kampu apa? Ya, kampu Prancis ya. Di sini bagian bahunya, sambungan bahunya, kemudian bagian sisi dan bagian kerongkongan itu menggunakan kampu Prancis. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, berarti semuanya sudah paham. Kita lanjut. Kegiatan berikutnya adalah diskusi secara berkelompok. Jadi untuk kelompoknya Ibu akan bagikan secara acak. Jadi nanti di sini ada beberapa gambar macam-macam kampu. Nanti silakan kalian buka. Dan silakan kalian buka halaman kertasnya. Silakan bergabung bersama temannya yang mendapatkan gambar yang sama. Jadi itu satu kelompok. Silakan disusun mejanya. Sudah bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, jadi ada 4 kelompok ya. Ini ada Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Kelompok kampu apa? Ya, kampu sarung. Ya, kelompok apa? Bali. Kemudian Faza kelompok apa? Kampu tertutup. Jadi yang terakhir adalah kelompok kampu terbuka. Silakan dibaca LKPD-nya, dibaca petunjuknya, kemudian kalian baca soal yang ada di LKPD-nya. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Boleh kalian buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di WA group atau di classroom-nya. Boleh juga kalian cari di sumber lain atau di internet juga boleh. Jadi di sana ada gambar sebuah pakaian atau busana, kemudian kalian analisis dulu menggunakan bahan apa, kemudian bagaimana teknik penyelesaian kampunya.
bagian mana? Bahu. Bahu. Kan itu di sebelah kamu tekan. Berarti 2 itu. Terus kamu sarungnya. Berarti kan jualnya analisis dulu bahannya udah kemudian motifnya kan pakai kotak. Kalau pakai kotak biasanya kamu yang digunakan kamu. Kalau kamu beda. Kan ada 2 bagian ya, bagian atas sama bagian bawahnya. Jadi beda ya kakunya, dilihat bahannya di atasnya menggunakan bahan apa, kemudian di bawahnya apa celananya. Kalau gambarnya kurang jelas, boleh kalian lihat yang sudah dikirimkan di WA grupnya ya. Sudah selesai? Sudah, waktunya juga sudah habis. Silakan kelompok siapa yang mau tampil duluan? Ya, kelompok Rindi, kelompok kampung apa Rindi? Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menganalisis kampung pada suatu produk pada gambar keempat yang akan dibacakan oleh Clara Agustia. Pada kampu bagian bawah menggunakan kampu sarung, pada kampu bagian sisi atau sisi baju atau lengan kampu sarung, pada bagian kerung lengannya menggunakan kampu sarung juga. Dari kelompok lain, tadi sudah kalian dengarkan yang disampaikan sama kelompok 3 tentang kampu yang digunakan pada baju kemeja dan celananya tadi. Ada kampu sarung dan kampu pipi. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3 barusan? Ya, silakan Rizka. Kami dari kelompok 4 bagian baju yang menggunakan kampu pipi, kampu bagian sisi baju dan lengan menggunakan kampu terbuka, kampu bagian kerung lengan menggunakan kampu tertutup, bagian sisi celana menggunakan kampu pipi. Jadi kelompok 3 mengatakan kampu yang digunakan adalah kampu sarung. Kenapa alasannya mengatakan itu kampu sarung? Ya, motifnya kotak-kotak. Tadi Ibu sudah jelaskan di materinya, tadi kalau bahannya menggunakan bahan kotak-kotak, itu kampunya digunakan, menyambungkannya bisa dengan menggunakan kampu sarung. Nah, tapi kalau untuk kemeja dan motifnya kotak-kotak seperti ini juga bisa kita gunakan kampu pipi. Kita berikan apus untuk temannya. Itu saja hasil presentasi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya, sudah melakukan presentasi. Kemudian kelompok berapa lagi yang ingin tampil? Ya, Dara silakan. Kelompok berapa Dara? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 anggota kelompoknya untuk ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggota dalam Permata, Elsa Sylvia, Ria Ramadhani, Hanis Nurul Fikri, dan Cici Aisyah akan mempresentasikan diskusi kami yang akan disampaikan oleh Ria. Hasil analisis dari kelompok kami semacam kampu pada suatu produk outer atau baju luaran, kampu bagian bahu menggunakan kampu pelipis, kampu bagian kerung lengan
adalah gambar outer ya, atau baju luaran yang bawahannya menggunakan celana jeans. Tadi kelompok kelompok 2 menyampaikan kampu yang digunakan adalah kampu Prancis. Keseluruhannya bagian outernya ya kampu Prancis semua ya, baik itu sisi, bahu maupun kerongkongan dan yang lainnya ya. Kemudian kampu celana adalah kampu pipi. Nah, dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan Putri, dari kelompok berapa Putri? Kita perwakilan dari kelompok 1 ingin menyanggah jawaban dari kelompok 2 pada bagian kampu bagian kerongkongan. Menurut kelompok kami, kampu bagian kerongkongan outer itu tersebut menggunakan kampu balik. Kalau kampu yang lainnya? Kampu Prancis, semuanya Prancis. Jadi terdapat 2 perbedaan ya, 2 pendapat dari kelompok 2 dan kelompok 1. Tadi kelompok 2 menyampaikan semua outer itu kampunya menggunakan kampu Prancis. Terus Putri menyampaikan dari kelompok 1 kampu yang digunakan ada kampu Prancis dan kampu balik pada bagian kerongkongan. Untuk kelompok yang lain kira-kira bagaimana pendapatnya? Menurut kalian, kalau bahannya seperti ini, kira-kira kampu yang digunakan itu kampu apa? Kampu Prancis. Kenapa? Karena menggunakan bahan yang tipis dan transparan. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk temannya. Baiklah, tadi semua kelompok sudah tampil, kemudian sudah menyampaikan hasil diskusinya, sudah melakukan presentasi, dan kalian juga sudah menanggapi, ada yang bertanya, ada yang menambahkan, juga menanggapi dari hasil teman-temannya. Dari penyampaian diskusi, kemudian penyampaian materi tadi yang Ibu sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Windy. Baik, dari hasil analisis yang teman-teman tadi sampaikan, bisa disimpulkan bahwa kampu adalah kelebihan kain yang digunakan untuk menggabungkan 2 bagian pakaian pada bagian depan atau belakang pada blus atau rok. Ya, terima kasih Windy. Siapa kira-kira yang bisa menambahkan, menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Elsa, silakan. Macam-macam kampu ada 6. Kampu terbuka, kampu tertutup, kampu balik, kampu stick, kampu Prancis, kampu pipi, dan kampu sarung. Kegunaan kampu juga beragam, tergantung jenis bahan yang dijahit. Ya, apa yang disampaikan sama temannya tadi sudah benar semuanya. Kita berikan aplaus untuk teman-teman. Untuk kesimpulan materi pada hari ini bisa kalian nilai ya. Ternyata kampu itu adalah kelebihan bahan atau kain yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan 2 lembar kain atau 2 lembar bahan. Tadi Elsa juga menambahkan macam-macam kampu itu ada banyak ya, ada 6. Ada kampu apa aja tadi? Kampu terbuka, kemudian kampu balik, kampu pipi, kampu Prancis, kampu sarung. Ya, jadi semuanya sudah paham materi kita pada hari ini. Silakan kita berikan aplaus untuk kita semua. Jika sudah paham semuanya, kita akan melakukan kegiatan akhir, yaitu seperti biasa evaluasi pengetahuan. Tapi sebelum itu silakan mejanya disusun kembali seperti semula. Mejanya sudah disusun seperti semula. Sekarang kita akan melakukan kegiatan evaluasi pengetahuan terkait materi macam-macam kampu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan buku-bukunya disimpan terlebih dahulu. Dan HP-nya disiapkan. Silakan kalian klik link yang sudah Ibu kirimkan di WA group atau di Classroom-nya, dicek. Kemudian boleh juga kalian salin link yang sudah Ibu tampilkan di layar. Lembaran yang pertama ada identitas. Silakan kalian isi nama dan kelasnya.
Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikirim jawabannya. Sudah dikirim semua jawabannya? Sudah. Bagaimana hasil evaluasinya? Memuaskan? Ya. Kalau Ibu lihat dari hasil jawaban kalian, rata-rata semuanya sudah di atas KKM. Jadi Ibu anggap semuanya sudah memahami, sudah paham tentang materi macam-macam kampuh yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan materi, kemudian kalian mengerjakan LKPD secara kelompok, kemudian melakukan diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Kemudian kita melakukan kegiatan akhir, evaluasi pengetahuan. Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Masih semangat? Masih. Kalian harus tetap semangat dan harus tetap aktif di dalam pembelajaran. Oke, hari ini kita akhiri pembelajarannya. Minggu depan kita akan masuk materi tentang teknik menjahit ya. Jadi minggu depan kita akan membuat macam-macam kampuh yang sudah kita pelajari materinya pada hari ini. Dan bisa dipahami? Bisa. Jadi minggu depan tolong dibawa pakaian kerjanya, jas sabernya, kemudian alat praktek menjahitnya. Nah, paham? Paham. Hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa terlebih dahulu. Lihat, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum pulang nanti silakan pancing dulu di mejanya masing-masing. Kalau ada sampah silakan dibersihkan. Nanti sebelum pulang, tolong yang tiket bersihkan ruangannya terlebih dahulu ya. Bahwa silakan diingatkan sama teman-teman. Ya, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian Ibu akhiri pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.